ada semacam telur dulu atau ayam dulu gitu ya dalam membuat rakyat ini mau memilih. Ini konsepnya gitu, rakyat jangan terpleset dalam memilih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam integritas untuk warga SKB Wasalim. Teman-teman pemirsa TV Kader Bangsa, baik di Zoom maupun yang lewat YouTube, kali ini SKB Wahidin Salim akan tetap memberikan edukasi kepada teman-teman, khususnya masyarakat Indonesia kelas bawah, kelas menengah bawah. Kalau yang atas saya kira udah pinter-pinter gitu ya, udah paham politik, paham apa itu yang dimaksud dengan pentingnya politik. Ya, nah kali ini saya akan tetap menyoroti begini. Dalam tulisannya yang saya baca di Kompas ini ada semacam keprihatinan bahwa ketika rakyat terlena gitu ya, dengan memberikan kekuasaan atau memberikan peluang pada para calon pemimpin yang tanda petik adalah calon-calon koruptor atau calon-calon orang yang tidak memiliki kepribadian kebangsaan ya, atau bukan kepribadian ya, memiliki semangat untuk berjuang untuk rakyat. Ini bahaya. Nah, menjelang 2004 ini pastilah semua kontestan ini akan beramai-ramai ya, khususnya calon caleg-caleg ini. Nah, saya ingin begini, caleg-caleg ini kan dia punya cara untuk mendekati rakyat. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman pemirsa TV Kader dan yang terlibat di dalam diskusi ini, kita jangan pernah berhenti melelah untuk mengingatkan rakyat Indonesia. Ada masalah ketika Anda memberikan kekuasaan atau memilih calon-calon legislatif yang dulu, calon-calon legislatif yang tidak tahu diri, ya istilah saya ya apa di sini, caleg yang busuk. Nah, ini penting sekali, ya pengalaman banyak pihak. Nah, tahap ini kita waktunya paling tepat untuk memberikan edukasi atau pembelajaran atau pemberian advice kepada teman-teman yang nantinya akan menjadi pemilih. Karena kalau itu meleset lagi, ya lalu ini ada kaitannya dengan perjalanan kenegaraan ini, ya. Nah, bahkan tidak sedikit ya caleg-caleg itu ketika dia berhasil ke Senayan itu dengan cara yang Ibu Mus lihat ya. Wah, kalau bikin baliho aja itu seakan-akan itu pengayom rakyat. Padahal dalam begitu menjadi lupa dengan rakyat. Nah, ini yang sering kali ya. Bahkan di masyarakat itu kapan lagi kalau saya enggak minta sekarang, karena nanti kalau tidak minta sekarang lupa pada kita. Ini akan menarik. Jadi sesuatu yang agak sulit dipotongnya dari mana. Ini agak sulit. Bahkan disinyalir ke depan ini biaya politik semakin tinggi. Ngeri sekali, apalagi untuk menjadi
bupati, menjadi gubernur, ini sangat tinggi sekali sehingga korupsi agak susah, dipotong. Nah, dari mana ini motonya? Ya, untuk itu pada kali ini kita mencoba ikhtiar. Kita potong dari cara kita memilih. Kita pilih orang yang betul-betul orang yang mau menjadi pembela rakyat, mau menjadi orang yang mengurusi rakyat secara ikhlas. Dan orang yang begitu jadi bukan menjadi orang kaya, tapi justru menjadi orang miskin. Ya, itu menarik. Seperti tokoh kita, Wahidin Salim, ya. Nah, itu dia bilang kan pemimpin itu menderita. Wah, luar biasa. Ya, kalau kita bisa memilih orang-orang seperti itu, nih buat kita semua. Nah, betul. Dalam kesempatan ini saya mengundang Pak Idwan Hamidi, seorang lawyer hubungan industrial yang punya pengalaman banyak dalam proses bagaimana berinteraksi dengan hukum. Saya minta beliau untuk memberikan pemantik lah diskusi pada sore hari ini, ya, agar rasanya kita harus paham betul apa sih fungsinya DPR, apa sih, kenapa DPR itu apa, ya, ini kan kenapa direbutkan gitu. Mungkin kalau anggota DPR itu gajinya cuma 5 juta, tapi nggak ada yang rebut tadi. Yang 3 juta. Ya, ini persoalan ya. Ya, untuk itu saya serahkan atau saya sampaikan kepada Pak Idwan untuk menyampaikan paparannya atau paling enggak izinnya seperti apa. Bagaimana kita supaya tidak memilih anggota dewan yang yang busuk. Nah, mengenalinya gimana? Nanti teman-teman bisa sharing yang hadir di sini, ya. Terima kasih Pak Mata, Pak Abu, ya, Pak Sal, Pak Asaka untuk diskusi pada sore hari ini. Silakan Pak Idwan. Monggo. Iya, terima kasih Pak Kus. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior-senior yang saya hormati, ini senior semua ini makanya saya panggil senior. Khususnya Pak Abu nih, Pancasila. Pak Abu. Baik, senior-senior sekalian, Bapak-bapak sekalian, saya ini bukan politisi, saya ini bukan ahli hukum tata negara, tapi saya ditunjuk oleh Pak Kus kemarin pagi untuk bicara hari ini. Memang suatu hal yang mendadak, tapi karena saya tahu persis perjuangan SKB, jadi saya bersedia untuk sekedar pemantik diskusi di sini sore ini. Banyak hambatan saya bikin paper ini, terutama dari teman-teman. Ya tadi juga Pak Abu katanya menggarami laut, ya kan? Ada yang bilang mengajarin bebek berenang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pemantik ini bisa minimal brain exercise bagi kita sekalian, agar supaya kita tetap bugar. Pak Kus, saya berapa menit nih Pak dikasih kesempatan? Ya, 20 sampai 25 menit. Oh gitu ya. Baiklah, kalau gitu saya singkat-singkat aja. Baik, saya izin share screen Pak ya. Oke, silakan. Sudah dibikin host, Mas Bo? Oke. Ini Pak Idwan sendiri berarti ya? Oke. Iya. Ya, bagus. Belum tampil ya? Terus. Belum di ini, Pak. Mas Bowo? Bisa di ini? Halo? Pak? Sudah Pak, sudah co-host Pak. Sudah co-host ya? Apanya yang kurang ini? Masuk. Sudah ya, sudah tampil. Di share screen. Ya, sudah tampil. Ini Pak, di share apa namanya?
Di full Ya, screen, Pak. slide Full show. screen, Pak. Ya, ya. 5, Pak. Ya, ini masih muter dia, masih muter. Slideshow, Pak. Namanya slideshow, Pak. Siap, siap, siap. Ini masih muter. Oke. Ini belum muter, masih. Nah, ini sudah ya, Pak ya. Ya, nah, Sudah, Siap. Pak ya. Ya, senior-senior yang saya hormati, saya hanya pemantik diskusi. Mudah-mudahan jadi bergairah, walaupun cuma tim bola voli nih, ya tim bola voli nih. Saya bilang tim bola voli, 6 orang plus cadangan dan tim bola voli. Ya, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, Bapak-bapak semua adalah senior-senior saya yang apa namanya. Mohon maaf kalau yang ada pernah jadi anggota parlemen atau anggota dewan di sini. Mohon maaf. Ini saya kenal. Saya pernah nyalon dulu, Pak, tapi nggak jadi. Oh gitu ya. Ya, baik Pak. Saya sebetulnya ada video, tapi karena waktunya singkat, saya lengkapi aja. Fungsi dari DPR ini refreshing aja Pak, bahwa legislasi yang dua fungsinya anggaran dan pengawasan. Idealnya caleg harus memahami, mengerti, dan kompeten dalam melaksanakan fungsi tersebut demi menyuarakan kepentingan dan kesejahteraan. Ini harus kompeten dia nih, legislasi, anggaran, pengawasan. Jangan sampai dia masuk Senayan nggak ngerti apa tugasnya, kan begitu kan? Hmm. Walaupun ada pembekalan, saya tahu pembekalan juga makalannya dibikinin seseorang, hadir juga ininya aja, basa-basi aja, terus banyak di luar dan ngobrol dan sebagainya. Jadi pembekalan itu, kecuali pembekalan di yang panas ya, agak ketat. Kalau pembekalan yang saya lihat itu ya mohon maaf gitu loh, ya kan, tidak serius gitu, merasa pintar. Hak-hak parlemen ini ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sudah tahu lah ini, saya cuma nanya aja. Kemudian, nah ini hak anggota DPR ini nih. Jadi hak anggota DPR itu besar sekali, mengajukan usul RUU. Misalnya Edwan X, EHDX, Edwan X. Di Amerika seperti itu, kalau mengajukan undang-undang, nama orangnya itu yang mengajukan. Tapi saya nggak tahu di DPR selama ini pernah ada nggak seperti ini, Pak Abu ya. Jadi Edwan X misalnya. Jadi belum ada nih, makanya. Mengajukan pertanyaan kepada Presiden, apalagi zaman sekarang nih. Ada yang berani nggak mengajukan pertanyaan? Menyampaikan usul dan pendapat. Nah, yang paling ramai ini nomor 4 juga, hak memilih dan dipilih. Ya, ya mau jadi ketua fraksi apa itu saya punya hak, saya punya, dan ini berebut biasanya. Ya, partai-partai. Hak membela diri. Ini kalau dipanggil Dewan Kehormatan ya. Hak imunitas, wah merasa imun. Apalagi di jalan raya merasa imun. Padahal imunitas itu adalah ucapannya sebagai anggota dewan di DPR. Dia nggak bisa dituntut di pengadilan kalau dia ngomong soal rakyat dan sebagainya. Bapak bisa lihat ngomong soal vaksin dan sebagainya itu dengan menteri dan sebagainya, menteri agama, menteri kesehatan, itu nggak bisa dituntut, itu hak imunitasnya. Bukan di jalan raya dia masuk busway ya, jalur busway ya kena tilang gitu nggak. Hak protokoler ya, punya protokol dia. Pengaturan. Hak keuangan dan administrasi, ini yang paling kami nih, makanya ini nggak mau ketinggalan ya, hak keuangan dan administrasi. Hak pengawasan, nah bahkan sekarang hak keuangan, administrasi, dan fasilitas sampai sekarang saya nggak tahu nih Pak Abu, Pak Gus. Dulu dia mau bikin plat nomor tersendiri, wah itu kan, padahal plat nomornya udah khusus, dia bikin khusus lagi. Itu sebetulnya nggak tahu lah itu ya, seperti apa mereka itu, bukan pikirin yang penting-penting, tapi plat nomor biar di jalan raya ketahuan kan ya, padahal itu udah ketahuan dengan RFS, RFD, RFR misalnya, itu tahu, polisi udah tahu itu, ini si Anu, pejabat Anu di polisi lalu lintas.
Nah, syarat-syarat menjadi caleg ini Pak Abu pernah jadi caleg ya, saya cuma mengulangi. Nah, yang saya tulis merah ini yang kadang-kadang lupa oleh caleg-caleg itu. Dia pikir cuma syarat administrasi dan setia pada Pancasila. Saya menggarisbawahi ini aja nomor 4, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau caleg itu nggak bisa bicara, nggak bisa melontarkan gagasan dan sebagainya, dia bukan calon anggota legislatif atau calon anggota parlemen atau MP, member of parliament. Ya, parle itu kan artinya berbicara. Bagaimana mungkin seorang anggota parlemen nggak bisa bicara? Nah, ini. Nah, jadi anggota parlemen itu harus lihai berbicara, khususnya menyuarakan kepentingan rakyat. Nomor 7, nah, yang lain Bapak udah tahu lah. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini yang agak loophole-nya ini. Jadi kalau ancaman perbuatannya misalnya mengenai orang, memukul orang di jalan dan sebagainya, memukul temannya, itu ancamannya cuma 3 tahun, ya masih boleh nyalek begitu kan. Karena ancamannya cuma 3 tahun. 5 tahun syaratnya gitu. Nah, ini saya usulkan kalau bisa jangan 5 tahun lah, 3 tahun lah begitu kan. Nah, itu syaratnya di caleg ini saya lompat aja Bapak Ibu udah tahu lah. Nah, ongkos menjadi caleg nih, Pak Abu. Ini kalau diperinci itu akomodasi, misalnya yang Jawa Timur, Jawa Barat itu kan jauh-jauh daerahnya. Ya, dia mungkin nginap dan sebagainya. Minimal 1 bulan atau 2 kali sejak persaingan internal. Kunjungan ke dapil, ya kan? Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum pemilu. Saya sebetulnya nggak suka bilang pemilihan umum, ya. Karena pemilu itu pembuat pilu, ya kan. Jadi saya biasanya memperpanjang pemilu tuh atau pileg atau pilpres atau pemilihan umum, bukan pemilu. Pemilu itu pembuat pilu. Biaya kampanye, logistik atau atribut seperti kaos, kartu nama, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga, dan lain-lain. Ini biaya-biaya yang saya amati seperti itu. Biaya bantuan sosial seperti perbaikan musola, masjid, gereja, jalan desa, dan lain-lain. Ini jalan pernah ada satu anggota atau caleg, dia udah bangun jalan, kemudian di daerah situ namanya nggak menang, jadi jalannya dirusak lagi sama dia. Ya, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. Nah, ini ya menggerakkan orang itu ada biaya juga, ya, dari mulai uang makan, uang transport dan sebagainya. Biaya saksi di tempat pemungutan suara TPS itu juga saksi itu kita kasih honor juga, kalau enggak dia nggak mau jadi saksi. Antara 100 sampai 150.000 per orang, ya kan? Kalau ada 5.000 TPS misalnya, ya kan? Ya bagaimana itu sendiri lah kan begitu, kita bisa hitung. Support untuk Thomas dan Toga tertentu ya orang-orang. Thomas itu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Biasanya itu harus kita perhatikan juga karena dia berpengaruh di daerah tempat. Nah, ciri-ciri ini saya diminta sama Pak Agus itu. Ciri-ciri caleg busuk-busuk tuh yang berbau, ya kan? Atau jahat atau bagaimana lah. Ciri-cirinya saya nggak bisa definisikan, tapi ciri-cirinya ada. Melakukan korupsi atau penggelapan atau money politik. Nah, jadi kalau udah korupsi, udah penggelapan, ya. Kalau dia bekas karyawan swasta, dia melakukan penggelapan di perusahaannya atau money politik. Terlibat pelanggaran HAM, melakukan perusakan lingkungan. Nah, ini di daerah-daerah tertentu dia rusak lingkungan, terbang pohon sembarangan, ya, dilarang. Terlibat kejahatan seksual, ini sering kita lihat dulu. Iya. Dan asusila, ini nggak usah dipilih lagi sama kita, orang dia begini modelnya nomor 4. Terlibat penyalahgunaan narkotika, ya kan? Ini juga saya anggap itu caleg busuk. Apabila incumbent jarang masuk kantor, ini dia seringnya adanya di hotel Pak, sama di mall-mall. Saya sering nemuin ini anggota-anggota dewan ini lebih, padahal di sana sudah nyaman di kantornya di Senayan, tapi dia ketemu orang itu di mall atau di hotel-hotel, jarang masuk kantor, tidak ikut rapat-rapat, bahkan nitip daftar hadir, istilahnya nitip absen. Absen itu artinya tidak hadir, ya kan? Kalau dia tanda tangan artinya present artinya hadir. Tidak berbuat
yang bermanfaat dan tidak melaksanakan janjinya untuk konstituennya. Ya, dia lupain janjinya, ya kan? Kemudian melakukan tindakan kriminal yang apa namanya, yang tidak patut. Jadi kadang-kadang mukul orang, mukul tukang parkir, mukul satpam, merasa hebat dia tidak dilayani parkir, dia pukul. Wah, yang begitu-begitu itu apa namanya, saya anggap calon atau itu nggak benar, itu ya, busuk kan. Tidak memiliki etika dan integritas, ya kan? Dengan senior, dengan orang lain ngomongnya seenaknya tanpa etika, ya kan? Black campaigns, ya, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan. Saya sering nemuin seperti ini, ya kan? Baik, lanjut. Mana ya? Ini sarannya. Ini sudah. Tertib hukum khususnya dalam proses pemilihan anggota legislatif setidaknya ada 3 hal. Produk perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, budaya dan kesadaran hukum masyarakat, ditingkatkan kapasitasnya yang konsisten dan berkelanjutan melalui pendidikan formal dan non formal. Termasuk SKB ini berkelanjutan walaupun cuma 6 orang, 5 orang dari dulu lesehan kita Pak, ya Pak, ya, di kantor Pak Kus kita lesehan, keluarga, lingkungan sekolah, LSM itu macam Walhi, LP3ES dulu, ICW itu dulu keras sekali soal apa ini caleg busuk, kok sekarang pada diem, nggak tahu ini kenapa. Dan panutan dari pemimpin, mesti ada panutan. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang adil, law enforcement. Ya, ini penegak hukum ini tugasnya. 2, dalam memilih caleg lakukan background check atau track record yang bersangkutan. Lihat integritas, moralitas, dan kapabilitas. Nanti saya bilang, dia itu ada nggak ciri-ciri caleg busuknya tuh? Itu backgroundnya ada itu, ya kan? Istilah sekarang jejak digital. Jadi waktu itu masyarakat harus tahu itu dia punya rekam jejak yang nggak bisa hilang. Buat kontrak politik antara caleg dan perwakilan konstituen, bila perlu dinotariskan. Jadi pengalaman saya itu caleg-caleg itu bawa uang sekarung, terus saya lihat bagi-bagi, udah terpilih, udah lupa itu sama yang dibagi-bagi itu. Istilah mereka beli putus. Loh, kok beli putus? Saya bilang, ini kan konstituen Anda ini harus diperhatikan. Udah ditemuin susah, bikin janji susah. Wah, ini anggota legislatif seperti apa seperti begini? Dia bilang, gue udah beli putus kok sama mereka. Jadi begitu. Jadi ini hati-hati ketemu caleg yang begini nih. Gugat ke pengadilan apabila caleg tersebut terpilih namun ingkar janji. Belum ada nih kasus begini, tapi bisa juga digugat. Orang ada notaris, buktinya, perjanjiannya, kontraknya, dan sebagainya. Hindari sikap permisif. Memaafkan bukan berarti melupakan rekam jejak caleg. Jadi kita ini permisif, gampang memaafkan, gampang lupa, ya, diulang-ulang aja begitu. Padahal udah kecewa, udah kesel, tapi masih diulang. Budayakan sikap kritis dan speak up demi kebenaran. Tidak pilih partai yang mengusulkan caleg busuk. Jadi bukan hanya calegnya aja tidak dipilih, partainya juga jangan kita pilih, biar dia tahu gitu bahwa kita dibohongi sama caleg busuk. Hindari politikas busuk dan pemilih busuk. Ini ada istilah pemilih busuk juga. Boleh. Yang ini istilahnya dari mereka nih, dari caleg-caleg yang busuk itu. Jadi jangan saya aja dong dibilang busuk. Mereka juga pemilih busuk tuh. Udah gue kasih duit, udah kasih macam-macam, tapi nggak milih katanya gitu. Dianggap milih busuk. Jadi, banyak itu ya. Iya, jadi ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu mereka pikir itu pemilih busuk namanya. Pembinaan caleg tidak hanya hard skill tapi juga soft skill-nya. Jadi memang begitu yang tadi saya katakan. Caleg sebelum jadi caleg itu biasanya pembekalan ya, dari partai, dari Kemendagri, dari Menteri Peranan Wanita, itu ada anggarannya itu pembinaan caleg. Bahkan saya pernah di Jawa Tengah pernah saya ngobrol juga untuk caleg-caleg ya, cuma 1 hari gitu. Itu pembekalan itu bersifat knowledge saja, attitude-nya nggak ada, pembinaan attitude nggak ada. Jadi ini jadi soft skill-nya nih Pak Sal nih ya, ada di sini Pak Sal. Ini soft skill-nya
anggota dewan tidak tersentuh nih. Jadi pengetahuannya aja bagaimana membuat anggaran supaya jangan kena KPK dan sebagainya. Gitu-gitu aja. Baru di Lemhanas kemarin tahun 2019 saya lihat itu ada sedikit karena mengundang dari konsultan luar untuk soft skill-nya. Tapi persentasenya sedikit sekali. Di Lemhanas saya pernah lihat itu pembekalannya seperti itu. Kemudian ini saya usul syarat pidana itu jangan 5 tahun lah, ya kan? Jadi kalau ancamannya di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas itu masih boleh nyalek gitu, kecuali tindakannya itu diancam pidana 3 tahun, kena semua itu. Misalnya penggelapan dia di perusahaan atau Pak, kenapa 3 tahun, Pak? Bukan 1 tahun? Ya, ini kan usulan saya. Jadi dari 5 tahun ke 3 tahun dulu lah. Kalau ada yang lebih ekstrim 1 tahun. Kalau yang lebih ekstrim lagi pelanggaran pidana, begitu aja. Apapun pelanggaran pidana. Apapun, betul, lalu lintas kayak apa, nabrak orang. Saya punya catatan, seorang anggota legislatif pernah nabrak orang, meninggal di Sumatera sana, sekarang jadi anggota legislatif gitu loh. Ya kan? Itu kan pidana juga sebetulnya, itu kelalaian dalam itu. Jadi ini catatan-catatan rekam jejak ini mesti masyarakat kita edukasi seperti itu. Jangan melupakan, memaafkan oke, tapi melupakan jangan. Jadi saya usulkan itu dirubah, jangan 5 tahun, 3 tahun. Kalau Pak Kusadi katakan 1 tahun ya silakan. Jadi itu kita usulkan ke DPR atau kemana nanti untuk merubah syarat-syarat caleg itu. Demikian saya pikir pemantik diskusi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup singkat, komprehensif Pak, tapi karena Bapak sudah menyampaikan fungsinya DPR itu ternyata sangat powerful ya. Yang utama adalah membuat DPR itu membuat undang-undang gitu ya, bisa mengusulkan undang, membuat undang, kan bahaya. Ketika undang-undangnya itu enggak sesuai dengan harapan rakyat, waktu itu katanya kan janjinya mau membuat undang-undang yang pro rakyat gitu ya. Ternyata tidak pro rakyat, dan ini kan repot ya kan. Nah, untuk itu teman-teman kebanyakan dari presiden aja usulnya dari mereka. Iya. Nah, maka itu teman-teman pemirsa SKB TV Kader, TV Kader Bangsa. Jadi Anda harus sangat hati-hati ketika memilih calon legislatif. Karena ternyata pilihan Anda ini bisa menyengsarakan rakyat banyak ketika pilihan Anda ini orang-orang yang tidak konsekuen dengan apa yang dia omongkan, dijanjikan oleh Anda. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah, sehingga Anda harus memilih. Tadi disampaikan oleh Pak Idwan, kalau memilih background check, wah ini nggak mudah ya, background check ini ya. Waduh, apalagi kalau masyarakat bawah. Maka itu paling empuk itu memang di Indonesia katanya. Wah, jadi anggota dewan, pokoknya asal punya segepok uang kata itu nyaris bisa menang gitu ya, menduduki Senayan. Tapi ini menjadi persoalan kita semua, saya kira. Kita nggak berharap lah sesuatu yang terjadi seperti terjadinya kekuasaan akhirnya menimbulkan peluang, dan peluang itu akhirnya menjadi kenyataan adalah koruptor. Ya, ini kan bahaya. Nah, saya pendapat tadi bahwa ada usulan, ada lebih diperketat lah caleg ini kan. Nah, bagaimana cara mengkritisi ini semua? Ini memang tidak mudah ya. Kalau orang bilang alah dalam BGJS itu kayak mengerami lautan saja. Nah, ketika kita bicara itu, seakan-akan kita udah apatis dengan persoalan politik, apatis dengan persoalan ya udahlah siapapun yang memimpin, yang penting saya hidup. Nah, kan seperti itu kira-kira lah ya. Nah, saya berharap jangan seperti itu, karena kita pengen berlama-lama punya negara ini yang sejahtera gitu kan. Makmur, adil kan gitu. Nah,
Karena semuanya itu berpulang pada kita yang punya hak pilih, gitu kan ya. Kita menghakimi. Ya, 2004 sebentar lagi ya, teman-teman. 2024, Pak. 24, Iya, 2024. 2024 kan sebentar Ya. lagi. Ya. Itu kita harus yakinkan kepada keluarga kita, yakinkan kepada teman-teman kita, pilihlah orang-orang yang betul-betul menjadi wakil dari rakyat kita. Oke, sebelum saya ini, monggo kalau ada yang mau di ini, Saya. Bang Abu dulu ya. Oke, Bang Abu Ya. dulu, Pak. Kak Abu silakan. Abang dulu. Bang Marta dulu. Oke, Bang Marta. Bang Marta. alhamdulillah. Berterima kasih. Saya bersemangat karena bahasan kita pada sore hari ini saya pernah mengalaminya. Tahun 2004, Pak. Dulu saya dari Partai Bulan Bintang Oke. untuk DPRD DKI, Pak, dari Jakarta Timur. Ya. Nah, gini Pak, dulu itu tidak ada upeti Pak untuk partai politik, nggak ada. Kalau sekarang ada Pak. Jadi berapa kendaraan yang dibeli partai politik itu untuk menuju ke legislatif, itu satu Pak, yang sekarang. Nah, yang dijelaskan dari Pak Hamidi itu betul Pak. DPR itu punya tugas pembuatan legislasi, undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Lalu pada saat calon jadi legislatif, dulu saya, satu, ada balihonya, dua, kartu namanya, tiga, kaosnya, nah, dan lain-lain. Sosialisasi lah. Kalau misalnya duduk di masyarakat banyak, ngopi apa segala macam, itu tanggung jawab kita, Pak. Nah, itu satu. Lalu Bapak tadi mengungkapkan juga ada bantuan sosial, Pak. Tapi kalau saya pada masa itu nggak ada. Nah, masanya sekarang bantuan sosial misalnya gini, Pak. Calon legislatif, dia beri bantuan karpet misalnya. Di salah satu masjid. Nah, terus dia berharap ada tokoh masyarakat dan tokoh agama itu membackup dia. Nah, tapi pada saat final, ya ternyata dia tidak menang. Jangan salah Pak, itu karpet udah ngegulung di masjid itu lagi. Digulung lagi Pak, digulung lagi bawa pulang Pak. Ya. Nah itu artinya si yang bersangkutan tadi itu tidak bisa memberikan satu keyakinan dan percaya diri bahwa legislatif itu amanah Pak. Jadi dia satu yang dia cari di legislatif itu adalah satu, di samping dapat bulanan, ya, dia juga dapat rumah dinas Pak. Nah, semua kebutuhan dalam hidup dia itu semua di backup sama negara Pak. Ya. Nah, di samping itu ya mobil, alat komunikasi, listrik di rumah, pembantu semua di komplek DPR tuh misalnya. Nah, Kalibata. Nah, terus sisi lain nilai plusnya, Bapak lihat di undang-undang, anggota dewan itu ada pensiunnya, Pak. Oh, itu yang dikejar juga ya. Orang berebut, dia nggak melihat forgetted daripada tugas utama. Kalau ada nilai tambah, kalau dia ada rapat, ada uang rapatnya. Terus kalau dia ada kunjungan ke audiens pada saat libur, reses. Reses. Ya, oke. Pada saat dia reses itu duit reses itu ada, Pak. Tapi backup daripada reses dilakukan, dia harus membuat pelaporan kepada negara membawa suara aspirasi rakyat Pak dengan hasil reses itu. Nah, itu ada yang dijalani, itu ada yang tidak dijalani. Itu satu contoh yang lain. Kalau dari seorang calon legislatif itu dari selebriti misalnya Pak, itu menang ke Sohor aja Pak yang dia kepilih.
contoh misalnya, saya sebut nama aja. Seperti dulu Anang Hermansyah kan penyanyi, Pak. Ya, Dia Jember. dari Jember, Pak. Ya. Nah, begitu dia ditanya dalam wartawan pada saat dia diwawancara dan dilantik sebagai anggota legislatif, dia ditanya tugas pokok anggota legislatif yang 3 hal tadi itu dia nggak tahu, Pak. Dan itu dipublikasi di media. Nah, seorang legislasi bahwasanya seorang artis yang namanya ini ditanya tugas pokok dan seterusnya dia nggak paham. Nah, di samping itu harkat, derajat, dan martabat dan gengsi itu ada, Pak. Yang didapat, yang ada di dalam badannya mereka. Dia merasa akan ada kekebalan hukum, Pak. Oke. Nah, kalau sarannya apa kira-kira supaya kita tidak tertipu oleh caleg ini? Nah, sarannya gini, Pak. Sarannya untuk memilih itu di partai politik itu harus dari binaannya partainya, Pak. Okay. Ya, nah, jadi binaan partainya, yang mana selama ini partai itu buka pendaftaran, orang lain dari luar mendaftar, Pak. Tapi bukan hasil kajian partai. Jadi kalau orang seperti kayak PSI, Pak. PSI itu orang dari dalam sendiri yang dia nyalek, Pak. Tidak ada orang dari luar. Nah, kalau yang dari luar susah kontrolnya, Pak. Jadi hal itulah yang menjadikan bagaimana lembaga ini dan harus ada seleksi yang lebih detail dan lebih transparan, Pak. Okay. Agar jangan sampai orang-orang yang udah bawa nama lembaga yang kita juga ketahui banyak juga koruptor yang dia ngambil duit negara tuh, Pak, dari proyek-proyek yang ada. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Sementara itu bahwa sarannya Pak Marta bahwa peran partai politik ini harus diperkuat lah untuk seperti dulu ya, artinya ada pengkaderan, kemudian menganalisa inilah kader saya terbaik, itu tanggung jawab partai politik. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Oke. Pak Nabu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hamidi yang terhormat, Pancasila abadi. Saya langsung aja ya, di negeri yang tercinta ini, negeri surga, jangan banyak berbicara masalah, karena masyarakat sudah tahu banyak masalah. Yang kita fokus pada solusinya, Bang. Ya. Solusinya walaupun kecil. Saya bercanda menaruh 1 truk garam ke lautan, insya Allah berarti. Insya Allah ada artinya, nggak sia-sia. Nah, saya mengajak Bang Hamidi, ayo kita sharing, mudah-mudahan kita sharing aja, Bang ya. Saya belajar sama abang guru saya. Nah, bisa. Ya, kita fokus pada solusinya. Kalau cerita masalah dari A sampai Z, tukang es juga tahu masalahnya lapar. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya rakyat dibuat cerdas. Bagaimana cara membuat cerdas? Melalui pendidikan. Mata pelajaran apa yang paling penting? Mata pelajaran filsafat. Filsafat modern dan filsafat daerah masing-masing. Seperti falsafahnya orang Jawa. Pemimpin tidak akan makan kalau rakyatnya belum makan. Jadi dia paling terakhir makannya. Kalau soal makan. Tapi kalau soal kerja bakti, pemimpin ada di depan. Itu aja, Bang. Bagaimana, Bang? Kalau kita jangan banyak berbicara tentang masalah, tapi kita cari solusi pelan-pelan. Kayak Bang Kusno, Bang Kus ini nggak bicara masalah, dia carikan solusi-solusinya. Ayo, Bu, daripada ente ngomong di sana-sana, lebih baik ngomong di sini, Bu. Nah, ini solusinya. Jadi solusinya adalah pendidikan, mata kuliah adalah mata pelajaran filsafat, baik dari filsafat modern atau filsafat daerah masing-masing. Sekian, terima kasih, Bang. Bagaimana tanggapan Abang? Singkat, padat. Terima kasih. Silakan, Pak Andi, kamu ditanggapi dulu. Ya, silakan Pak Abu, senior saya. Itu tadi betul solusi. Kalau di pemantik saya tuh istilahnya bukan solusi, ya. Saya bilang saran lah untuk lebih baik. Jadi saran bentuknya saran. Sebetulnya itu solusi di situ adanya. Substansinya solusi. Saya sependapat dengan Pak Abu, yaitu mencerdaskan masyarakat. Tapi saya tambahkan Pak Abu,
bagaimana caranya supaya masyarakat tidak kelaparan, supaya jangan jadi tadi pemilih busuk juga kata orang sana, jangan pemilih busuk. Padahal dia itu sebetulnya butuh sumbangan sembako, uang mungkin butuh karena kelaparan itu. Jadi tugas kita satu mencerdaskan, dua juga mensejahterakan supaya jangan kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Terima kasih Pak Abu. Jadi solusi itu saya beri judul Pak Kus, saran untuk kebaikan. Oke. Baik. Ya. Ini ada Pak Arpan, ada Pak Abdul Halim. Mau sharing, silakan Pak Abdul. Pak Arpan barangkali ada masukan untuk negeri ini, bagaimana kita supaya tidak dikadalin oleh caleg-caleg yang saat nanti itu melakukan gerakan-gerakan gerilya menjadi yang ingin menjadi penguasa di DPR. Pak Abdul Halim, silakan kalau ada masukan, ya. Saya tunggu. Oh, Pak Sal. Ya, Pak Sal, silakan Pak Sal. Langsung to the point. Kira-kira sarannya apa ini untuk negeri ini? Baik, Ya, terima kasih para senior yang keren-keren. Saya sangat happy kalau ada di SKB ini. Kenapa? Jadi optimis. Terima kasih Pak Hamidi untuk pemantiknya. Dan yang barusan Pak Abu sampaikan itu sebenarnya yang saya biasa istilahkan dengan jalan sepi. Maka kalau saya boleh usul, upayakan apa-apa yang kita bisa lakukan. Dalam hal ini memang kita supaya lebih waspada kalau memilihkan. Nah, kewaspadaan itu tidak serta-merta muncul karena zaman now yang namanya media sosial itu begitu hiruk-pikuk. Maka yang tadi Wan Abu sampaikan, kalau benar-benar menggali kearifan lokal, masing-masing daerah pasti punya kekuatan, maka satu kata yang sebenarnya sudah terbiasa adalah baik kalau mungkin SKB berinisiatif melakukan muhasabah. Jadi setiap insan yang tergabung dalam SKB Wasalim wajib setiap hari muhasabah. Dalam bahasa yang saya biasa pakai, setiap hari ngaca. Introspeksi. Yes. Dan dari situ terlihat, saya mohon maaf Pak Hamidi, tadi memberi catatan yang Pak Hamidi usulkan, yang kaitannya dengan soft skill itu selalu di bawah 5, Pak. Artinya itu nggak kelihatan. Udah berat banget negeri kita, soft skill apaan nih gitu. Soft skill gue tahu kalau soft skill apaan. Dan itu jauh lagi sebagai urutan tadi Pak Hamidi sampaikan ya. Kalau 1 soft skill, 2 soft skill, 3 soft skill, orang sampai akhirnya pusing, apaan sih ini? Nah, baru muncul katanya, kata para bijak bestari, ketika orang sudah mulai bertanya, nah di situ baru dia open mind. Tapi kalau dia cuma mengangguk-angguk, most likely tidak akan terjadi apa-apa. Dan itu akan berulang lagi. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa SKB Wasalim ini sebuah arena yang saya pandang sebagai latihan yang baik. Saran saya, lakukan setiap insan yang tergabung di sini untuk muhasabah setiap hari. Saya merinding nih mengatakan ini. Kenapa? Karena hanya dengan ngaca orang akan tahu di sini ada sesuatu yang gara-gara saya garuknya terlalu kenceng nih, jadi ada noda di sini. Kalau saya nggak ngaca, nggak tahu. Dan ngaca itu zaman now, itu tidak perlu kita pergi ke mirror. Tidak perlu. Cukup gunakan ini. Ketika kita selfie, itu sebagai bentuk ngaca sebenarnya. Itu yang saya sarankan. Terima kasih untuk Pak Hamidi yang sudah memantik. Dan terima kasih untuk Abu Ali yang konsisten menyampaikan. Dan moga-moga ada yang mau merawat yang tadi Abu Ali sampaikan.
mulai dari menghargai kearifan lokal. Tadi dipakai istilah filsafat. Itu sangat keren. Dan disitulah sebenarnya Pancasila hadir dan sungguh dirasakan. Sekali lagi saya merinding lagi nih mengatakan ini. Terima kasih para senior. Selamat sore. Luar biasa. Ini kalau Pak Sal bicara filosofi, mantep lah ya. Ya. Jadi begini ya, silakan Pak Abdul Halim, nggak apa-apa. Kalau mau sedikit menyampaikan gagasannya, barangkali Pak Abdul Halim, ya. Kalau mau silakan, kita tunggu nih ide-idenya lah, karena ini semuanya adalah milik kita memberikan masukan ke rakyat, ke bangsa ini supaya ke depan kita punya daya juang yang lebih baik ya untuk negara ini. Dan memang kita tidak bisa langsung ya seperti membalikkan tangan, tapi ya berproses ya. Baik, Bapak dan sekalian, teman-teman pemirsa TV Kader Bangsa, salah satu yang disampaikan Bang Abu tadi luar biasa ya, bahwa rakyat harus dibikin cerdas. Ini sangat korek istilahnya, sangat setuju, ya kan? Nah memang tidak mudah, ya kan? Kita pernah 20% loh, udah APBN-nya itu ditingkatkan, itu sudah berupa kepedulian itu, bahwa saat itu juga menjadi bagian rencana strategis buat para anggota dewan untuk memikirkan itu semua, bahwa rakyat harus bikin cerdas. Nah, namun sampai dari reformasi sampai sekarang ini kecerdasan belum terlalu kelihatan nampak gitu ya, kecerdasan itu ya, karena memang yang cerdas itu masih bisa dilihat gitu ya, dihitung gitu ya, daripada yang nggak cerdas. Nah, yang nggak cerdas inilah memang istilahnya kalau orang politik gurih gitu. Nah, kalau kita menjajakan diri di Indonesia itu gurih, yang penting kita punya daya pikat yang menarik. Daya pikatnya apa? Ya tadi pakai uang ya, pakai cara-cara tertentu sehingga orang akan membidik dirinya. Oke, teman-teman. Jadi begini, Pak Hamdi tadi sudah memberikan solusi ya, kemudian Pak Sal tadi memberikan juga sudah bahwa perlunya soft skill, kemudian rakyat juga harus ditinggalkan. Tapi ini kan begini ya, artinya kadang-kadang ada semacam telur dulu atau ayam dulu gitu ya dalam membuat rakyat ini mau memilih gitu ya. Ini konsepnya gitu, rakyat jangan terpleset dalam memilih. Nah, ini tidak mudah karena rakyat dihadapkan kepada kekurangan, ya. Jadi lebih memilih uang daripada dia memilih yang tidak jelas, kan begitu Pak ya? Iya. Nah, maka kita harus bisa mendesain sebuah material promosi, ya, yang nanti rakyat kecil itu seakan-akan yang benar itu ini nih Bapak ini nih, yang benar itu apa yang sampaikan Wan Abu, sampaikan Pak Edwan, sampai Marta, itu tuh yang benar tuh, ya. Contohnya begini, saya kita coba SKB membuat sebuah fragment atau sebuah flyer yang terus-menerus lebih baik kita miskin daripada kita kaya di ujung neraka, kan gitu ya. Nah ini kan tema-tema yang harus kita dengungkan. Dan tadi saya masih tergelitik dengan apa yang disampaikan Pak Edwan. Tolong cek background para narasumber. Ya. Ini harus masuk undang-undang. Saya setuju itu, bahwa kalau seorang anggota dewan itu bisa calon ya, calon itu bisa ditrace gitu. Dia ini siapa sih sebetulnya, ya kan? Orangnya siapa, jejak digitalnya seperti apa. Nah, kita harus ada mendorong ada perubahan ada institusi yang secara transparan memberikan nama ini itu jejak digitalnya seperti apa, kemudian bagaimana dia bertetangga ya gitu. Nggak taunya dia berteriak-teriak demokrasi gitu ya, ternyata dia nggak demokrasi sendiri, sering marahin anak istrinya, kita nggak tahu kan begitu. Nah, ini bagaimana cara kita
mengenali caleg-caleg busuk ini sehingga rakyat itu secara transparan. Oh, dan kita berhak memberikan informasi, ya, bagaimana tahu lah, mendapatkan informasi sekaligus memberikan informasi. Jangan pilih dia. Loh, kata jangan pilih dia itu sebenarnya secara undang-undang boleh nggak sih? Jangan pilih Abu Ali, dia orangnya pernah melakukan selingkuh. Oh. Jangan pilih Edwan, dia kayak pernah parkir nabrak mobil lari. Saya berhak nggak ngomong seperti itu secara publik. Tapi data ada. Nah, apakah itu dilindungi oleh undang-undang? Saya nggak tahu. Nah, seperti hal itu kan harus kita pikirkan ya. Jadi apa namanya? Karena background check ini penting sekali. Ya. Yang ada itu rakyat hanya dihadapkan pada pilihlah saya, kamu saya kasih duit, selesai. Kan begitu. Jadi teman-teman, kita lebih fokus kepada bagaimana supaya rakyat ini tidak tertipu oleh caleg. Tapi betul tadi Pak Martan kan, peran partai politik harus ditingkatkan. Ya. Kalau perlu hukum itu partai politik, ya kan, jangan dipilih dengan partai politik kalau para kadernya itu menempatkan posisi korupsi terbanyak, ya, korupsinya, wah dari ini ternyata banyak dari ini nih, dari parpol ini, tapi rakyat itu pemaaf. Kita pemaaf, nggak apa-apa. Yang nanti datang, dia kan kemarin traktir saya, jadi nggak enak kalau udahlah kita dukung aja. Nah, seperti ini yang terjadi ya. Ini meresahkan sebetulnya. Tapi saya sekali lagi, kita jangan pernah berhenti untuk menyuarakan seperti ini. Cuma saya nggak tahu medianya seperti apa yang baik untuk selalu berkuat-kuat bahwa pilihlah anggota dewan yang mau mengurusi rakyat dengan benar, kan gitu ya. Contohnya kalau saya sangat tertarik atau sangat istilah saya itu mengharapkan munculnya orang-orang seperti Wahidin ya, Salim. Aku Salim kaya harusnya, tapi dia nggak memilih kaya. Nah, itu filosofi ya, filosofi Pak Ngabu. Dia memilih untuk sederhana. Bayangin, begitu jadi anggota DPR RI, tapi sampaikan Pak Marta, nomor platnya beda, harus pakainya sekarang yang tadinya pakai mobil Toyota Corolla akhirnya menjadi mobil Mercedes atau Linda apa Pak sekarang namanya Toyota Alphard, nah, kan? Alphard. Itu gimana coba gambarannya? Nah ini rakyat kan nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Gimana supaya rakyat itu ngerti? Jangan pilih dia karena dia itu jadi anggota dewan yang dulu dari mulai celana pendek sekarang uaya raya. Dari mana duitnya? Kan gitu. Nah, untuk mendidik seperti itu tuh gimana nih Pak Marta, Bang Abu? Ya kita tahu semua lah bahwa dulu tuh celana pendek dia pakai, ya kan? Dulu dia itu pakainya mobil Toyota kotak. Sekarang, waduh. Nah, sementara kalau dia betul-betul tanpa melakukan sesuatu biasa hidup. Nah, itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Bahwa kalau dia tawadu gitu ya, dia betul-betul punya integritas, hidupnya sederhana. Nggak ada itu Alphard, nggak itu rumah. Apalagi kalau Anda tahu bahwa dia punya rumah 3, 4, 5, waduh, udahlah. Itu pasti ada sesuatu yang dimainkan. Nah, Anda kenal sendiri, wah dulu saya teman saya di sana. Kok jadi seperti itu banyak cerita-cerita seperti itu. Di balik kemewahan seorang anggota DPR, di sanalah kita bisa menceritakan
hal-hal yang terkait seperti ini. Nah, cuma sopan santunnya seperti apa? Gaya komunikasi. Ya, itulah pentingnya. Tapi rakyat harus tahu bahwa jangan pilih dia pasti akan menggerogoti. Kenapa kok begitu nih data-datanya? Oh iya betul, kan begitu. Ya, ini penting. Nah ini kira-kira gimana ini? Kalau pandangan Pak Iwan, Pak Marta, Pak Abu, Pak Sal, silakan. Kalau ada yang mau, mungkin Bu Wirna juga, silakan loh. Jadi terima kasih. Terima kasih. Jadi beberapa tahun masa jabatan anggota dewan kan 5 tahun, Pak. Ya. Nah, jadi dengan 5 tahun anggota dewan itu memang banyak kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan. Di dalamnya dia bekerja, ada juga staf ahli yang membantu dia dalam menjalankan tugas. Nah, sebetulnya kalau saya lihat pemikiran dia itu hanya sekian persen saja, apalagi yang tidak produktif. Yang namanya nasional, sering narasumber, sering memberikan pemahaman, memberikan masukan, itu akan lebih populer. Tapi ada anggota dewan yang tidak populer. Nah, artinya orang yang tidak populer itu kinerjanya juga akan menjadi bahan pertimbangan daripada rakyat sendiri. Nah, dia tidak membawa sesuatu amanah daripada rakyat. Ya, contohnya kalau reses tadi itu, Pak. Jadi kalau reses dia masuk ke masyarakat pemilihnya dia, lalu menerima keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, lalu dia harus memberi catatan. Kan dia salah satunya kan pengesahan daripada undang-undang. Nah, bagaimana input, masukan untuk pengesahan undang-undang yang terdaftar, dia bekerja berdasarkan komisi yang dia jalankan. Apakah komisi 1, komisi 2 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau memang masuk ke DPR itu berkompetisi banyak ya dari beberapa partai, apalagi di tahun 2024 nanti jumlah partai malah akan lebih bertambah, tidak seperti yang di tahun sekarang ini. Nah, jadi artinya banyak daya tariknya, Pak, yang dicari oleh mereka untuk masuk ke dunia legislasi itu. Enggak, maksudnya ini, Pak, kita lebih ke tadi ke arah solusi. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada rakyat bahwa jangan sampai kalian memilih caleg busuk. Orang yang salah ya? Iya, caleg busuk lah istilahnya kan. Ya. Nah, kalau yang apa yang kita harus edukasi kepada, apa yang harus kita saran kepada negeri ini dari mana? Tadi ada sudut pandangnya kan, rakyat pinterin dulu, kan gitu. Oke, betul. Kemudian ada lagi partai politik harus berperan, ya kan? Nah, harus diganjar itu partai politik yang punya kader-kadernya dia masih koruptor yang banyak. Harus diganjar. Nggak mungkin. Nah, ini harus rakyat kan harus tahu bahwa ada hubungannya antara kader yang dilahirkan oleh partai politik ini ternyata banyak koruptornya. Artinya waktu memilih caleg ya nggak bagus, kan begitu. Nah, ini rakyat harus tahu, kan gitu. Maksud saya, apa yang Pak Marta sarankan kepada rakyat tentang hal ini, karena secara khusus ini merupakan ya tadi, karena orang sudah apatis, Pak. Nggak, udahlah, ganjalnya dari mana, Pak, sampai ada TV yang itu semua udah selesai. Tapi saya berharap jangan sampai kita kendor untuk terus mendidik tadi yang kata Pak Abu, cerdaskan. Nah, kira-kira ada bayangan enggak yang Pak Marta pikirkan agar rakyat tidak terjebak pada caleg busuk lagi? Bayangan saya tuh gini, Pak. Mereka itu kan masing-masing punya dapil, Pak ya, daerah pemilihan. Betul. Jadi artinya masyarakat yang punya wilayah dapil tadi itu dia harus benar-benar
memberikan pilihan yang tepat dengan kontribusi terhadap perwakilan di lembaga legislatifnya. Jadi dia kenal, tapi tipikal dan karakternya si yang akan dipilih itu benar-benar dipahami oleh rakyatnya. Dan bagaimana rakyat memang si orang tersebut berintegritas, terus amanah dan mempunyai kemampuan. Caranya, Pak? Caranya gimana? Caranya supaya rakyat tahu itu gimana? Oke, ada apa namanya, gangguan ya di Pak Mata. Ya, mana Bu, lanjut. Tadi ada masalah ya. Nah. Biasa Bang, caleg. Makasih Bang. Sebentarnya 1 menit nggak sampai. Ya. Nah, solusinya adalah seperti Bang Kus ini turun ke masjid kemana-mana gitu jadi khotib Jumat. Bercanda Bang ya. Siapa tahu Bang mau jadi khotib. Yang kedua, kita bukan hanya semata-mata pada calon, pada pendidik-pendidik, khotib-khotib dan sebagainya, guru-guru, adakan kaderisasi seperti ini gitu loh. Kaderisasi ini ke sekolah-sekolah. Memang harus kerja ekstra ya. Misalnya mau kan katanya di pemimpin menderita. Tapi nanti pemimpin menderita hanya di dunia, di surga yakinlah pemimpin itu bahagia. Karena dihitung double ya. Saya pikir itu Bang Hamidi. Jadi adalah keberanian kita turun ke jalan-jalan, Bang Kus jadi khotib, Bang Hamidi jadi instruktur, khotib-khotib dikumpulkan gitu, nggak usah lama-lama, ajak makan siang, disediakan ayam dari Pak Kusno gitu kan. Jadi makanya pakai ayam dari beliau kan udah jualan sekaligus tapi harga persaudaraan, macam-macam lah gitu aja. Artinya intinya adalah pendidikan tidak hanya kepada anggota DPR atau calon anggota, kepada masyarakat. Begitu juga tokoh-tokoh mahasiswa. Jangan biarkan mahasiswa demonstrasi di depan istana ditangkepin dan digebukin. Nah, kita sementara kan sedih. Ajak mereka untuk ngopi bareng dan sebagainya. Saya pikir itu ya, take action. Jangan tunggu hari esok. Lakukan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Begitu Bang Hamidi, yang terhormat, merdeka. Oke, kalau Pak Hamidi barangkali ada apa pandangan setelah kita diskusi, kebetulan ada sesuatu yang real bisa pada publik ini. Ya, karena ini kita pihak swasta Pak ya, kita bermainnya di dalam ranah-ranah swasta sebagai civil society. Ranah-ranah yang kita mainkan seperti ini contohnya, SKB ini. Kemudian kita ada produk-produk kampanye untuk berbuat baik. Ini kampanye ini teknik-teknik komunikasi massa Pak Kus sudah jago lah karena psikologi massa dan sebagainya dengan tools kampanye dengan tadi mengajak pihak sekolah, mengajak pihak pesantren dan sebagainya supaya tadi itu real, nyata, action. Jadi itu bisa berbentuk buku ya. KPK aja yang dananya banyak untuk mensosialisasi jangan korupsi ke sekolah dan sebagainya, itu macam-macam cara walaupun dananya banyak. Tapi ya mohon maaf tidak karena kutip berhasil mungkin. Nah 2004 pernah beberapa LSM kumpul mendeklarasikan jangan pilih caleg busuk. 2004 sudah itu salah satu tadi yang Bapak sebut bilang J. Kristiadi ya. Nah ini turun lagi intensitasnya. Jadi konsistensi dan berkelanjutan itu memang perlu Pak. Saya harap tidak hanya pas masa dulu kok sekarang kok adem, kok mereka kenapa ini adem gitu kan, nggak ada suaranya seperti itu. Jadi nah SKB ini tidak boleh seperti itu anggot-anggotan begitu, mesti tetap berkelanjutan ya kan, terus saja bina kepada betul itu para pendidik ya, orang tua juga begitu ya. Jadi jangan sampai kita dibohongi, jangan yang pembohongnya yang kita didik, tapi yang calon dibohonginya ini yang kita didik supaya jangan kita
tertipu lagi yang ke 5 tahun berikutnya. Dan itu benar, rekrutmen dari partai itu juga kita kasih tahu. Masa caleg nomor satunya orang yang bermasalah. Nah, kita SKB ini yang independen ini kita bisa mengingatkan, oi, kita punya data yuk masa bikin dia nomor 1 nomor urutnya begitu misalnya. Nah ini civil society ini bermainnya seperti itu Pak. Jadi NGO itu memang sifatnya mendidik masyarakat dengan cara itu tadi ke sekolah-sekolah, ke kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Saya pikir itu di samping toolsnya tadi ada buku pedoman, ada tools yang menarik para milenial, ada film, ada TikTok sekarang itu kan bisa juga kita masukkan untuk kampanye kebaikan, bukan hanya joget-joget aja, tapi kampanye kebaikan. Tarik misalnya yang public figure, kalau perlu Atta Halilintar kita ajak gitu untuk menyampaikan kebaikan gitu kan. Sekarang Atta Halilintar followernya banyak banget, jadi kita ajak, dia kan udah selesai hidupnya, artinya udah nggak perlu duit lagi lah dia, istilahnya nggak, duitnya udah banyak, tapi kita ajak untuk kebaikan misalnya dan sebagainya. Ya kan, jangan pasti ditolak, belum tentu, bisa saja ya kan dia nerima, ya kan dia support dan sebagainya, dia akan misi kita, visi kita seperti ini. Nah, Atta kita ajak orang-orang seperti Atta, siapa itu ada lagi bintang film Raffi Ahmad misalnya, dia udah selesai, apa aja dia udah punya, tapi kita mesti rangkul seperti ini. Budaya-budaya anak-anak sekarang kan harus kita tidak terlepas dari medsos juga. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi konklusinya nggak ada konklusi lah. Artinya bahwa kalau saya bisa kesimpulan memang ini suatu pekerjaan yang mudah ya. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada diri saya, terutama dan teman-teman, jangan pernah berhenti menyuarakan soal ini. Jadi pilihlah caleg yang baik, caleg yang berintegritas. Ya, ini harus kita terus dengungkan karena ini persoalan bangsa. Ya, jadi saya memahami bahwa ini ada perseteruan yang luar biasa antara caleg yang busuk dan caleg yang baik. Ya. Maka ke depan silakan kalau Pak Marta atau teman-teman ada usulan ya seorang anggota dewan yang lurus, kita ajak bicara di sini. Jadi kan betul-betul baik dan dia tidak ada terbukti dia tidak pernah korup, wah inilah SKB kita undang. Tapi kalau dia punya riwayat yang tidak baik, jangan dulu ya, nggak boleh, jangan yang seperti itu, karena itu nggak baik untuk kita. Pak Kus, saya punya pengalaman atau pengamatan tersendiri nih. Ada caleg duafa namanya, modalnya nggak banyak caleg duafa kita sendiri. Oh boleh. Ya. Boleh. Modalnya nggak banyak, tapi dia bukan nggak ada duit, ada cuma pesan kartu nama, kaos dan sebagainya. Jadi dia terpilih, jangan jadi anggota DPD bukan DPR. Oh iya. DPD. Okay. Dia minim modalnya, tapi kreativitasnya ada. Contoh yang paling saya ingat ya Pak Kus ya, itu setiap mall dulu kita aktif di mall, itu seolah-olah ada panggilan kepada Pak Joni, ditunggu di lobi, supir Bapak ini anggota DPD begini-begini, disebut Pak, setiap mall itu aja. Jadi orang di mall tuh gitu. Luar biasa ya. Bapak ini sering ke mall, padahal enggak, artinya cuma tolong panggil. Tapi dia setelah menang memang Pak, setelah dia menang tetap dia orangnya tawadu ya. Low profile dan juga. Terus ya. Ya, itu tapi cara-cara demikian yang kreatif sehingga orang di mindsetnya di mall-mall itu dulu mall ramai. Oh Bapak ini ada di sini lagi nih, Bapak ini ada di sini lagi. Jadi itulah anchoring nama itu. Jadi itu dia duafa, modalnya minim bukan minus, minim. Betul. Tapi dia menang ini ya. Contohnya pernah ada yang seperti itu. Betul. Itu kalau DPR RI luar biasa itu kalau ada seperti itu ya. Dia DPD. Ya. Tapi luar biasa itu modalnya. Minim tapi hasilnya maksimal. Terima kasih Pak.
bisa kita angkat itu, Pak. Ya, Iya, kita angkat itu sebagai apa namanya pembelajaran ya. jadi kreativitas cara sangat- merebut hati masyarakat itu yang penting, bukannya dengan duit, dengan uang, dengan fasilitas. Ya kan? Ya uang itu mungkin perlu, tapi kreativitas dalam menarik hati masyarakat itu ternyata masih macam-macam gitu. Bagaimana Iya. Barack Obama dulu menarik hati masyarakat Amerika, itu permainan-permainan apa namanya teknologi dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh kreativitas. Gitu. Makasih Pak Gus. Baik. Ya, ya kita tetap ikhtiar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam forum ini didengar dan menjadi bermanfaat lah untuk pemirsa dan khususnya kepada kita semua yang terlibat dalam sekolah kader bangsa ini. Memang energinya harus selalu prima untuk punya ide, dan saya yakin kalau nanti ke depan Indonesia ini dihuni ya oleh orang-orang yang berintegritas, aku yakin 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Bagaimana harapan kita semua ya. Tapi kalau 2004 diisi 2024 diisi oleh kader-kader busuk, saya nggak jamin akan terjadi perubahan yang signifikan untuk bangsa kita ini. Ya. Pak Gus, ya. boleh? Oh, silakan, Pak Sal. Silakan. Terakhir saya mau menyampaikan kenapa kita tidak mengoptimalisasi TV SKB. Dari tadi tidak pernah disinggung. Jadi misalnya yang hadir hari ini, apakah sudah subscribe di TV SKB? Itu kan pastinya dengan susah payah Pak Gus membangun. Tapi kok masih mencari-cari medium yang lain? Itu kan medium yang sangat bagus. Kalau misalnya dielaborasi dengan yang Pak Hamidi tadi sampaikan, minta supaya Atta Halilintar mengisi, tampil di situ. Minta supaya Raffi Ahmad mengisi 2 menit untuk sosial. Saya yakin mereka itu mau. Itu Pak Gus ini kan punya lobbying yang sangat keren ya, dengan jam terbang luar biasa. Itu. Lalu mohon maaf nih, ini mohon maaf banget saya berani menyampaikan. Saya perhatikan, maaf banget. Pak Gus itu kalau berkomentar diawali dengan, aduh, tapi kalau ini sulit gitu loh Pak. Kalau Bapak mengatakan itu berkali-kali, Bapak boleh dengar lagi nanti rekaman ini. Kalau seorang Pak Gus saja sulit, orang lain pasti aduh. Kalau saya gimana? Terima kasih koreksinya, luar biasa. Sekarang gampang gitu ya. Iya, jadi Oke. Kalau misalnya terminologinya diubah, memang ini sulit, tapi mari kita coba lihat angle yang sebelah sini. Oke. Good idea. Mohon maaf, dan optimalisasi TV SKB mungkin bisa dicek langsung sekarang ini yang hadir apakah sudah subscribe TV SKB. Ayo, Pak Nabu. Sekali lagi, seberapa mau berjalan di jalan sepi tapi tidak kesepian. Lagi buka Pak, lagi buka. Ya, sendiri tapi tidak sendirian, itu supaya kita tidak busa-busa, capek, akhirnya frustrasi, terserah lo deh. Nah, bahaya lagi itu. Itu saja. Terima kasih, saya tetap mencintai SKB dan punya optimisme di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Sal, luar biasa masukannya. Ya, saya akan mulai dengan optimis kita harus bisa melakukan perubahan untuk generasi kita ke depan. Ya, saya kira itu ya Pak Iwan, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Ya betul itu Pak. Saya setuju Pak Sal itu. Jadi apa yang kita pikirkan biasanya kita lakukan. Makanya saya pernah sering teriak di seminar-seminar, jangan bilang memberantas korupsi sulit. Ya udah sulit terus, nggak terberantas. Jadi kata-kata itu memang penting, mindset kita sulit, nggak bisa dan sebagainya itu kita mesti buang jauh-jauh. SKB optimis, bisa,
dan kita berusaha untuk bisa. Gitu. Jangan sulitnya yang berantas korupsi sulit, ya udah sulit itu semua. Gitu. Itu saya sepakat. Terima kasih Pak Sal. Oke, terima kasih Pak Idwan, Pak Sal, Pak Nabu, Pak Marta, Pak Saka. Ini memang sebuah pembelajaran. Saya sendiri banyak belajar ya dari teman-teman. Masukan semakin kita melakukan interaksi seperti ini, saya semakin dapat informasi yang jelas untuk negara ini ya, untuk bangsa ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk orang banyak. Dan sekali lagi mohon terus kita lakukan. Silakan kalau mau ada ide-ide Anda komunikasikan ke kita, nanti kita bikinkan ya model tema-temanya apa saja. Ya, semakin dekat 2004 saya akan mencoba semakin rapat kita menjalankan ini, jangan seminggu sekali. Kalau perlu 2 kali supaya cepat itu. Nanti Pak Marta ngomong, semuanya ngomong. Silakan. Kalau ada narasumber yang bagus kita ajak ya. Baik, itu kira-kira dari kita semua. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marta. Ya Pak. Ya. Sukses. Terima kasih Pak Medi Sama-sama. semua. Terima kasih. Thank you.